как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun anda berada, bagi yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar pada Pakan Sengkala, Rajanya Azimat. Baik teman-teman semua, hari ini ya, hari Minggu tanggal 2 April 2023 jam 13 siang, kita ada klien nomor 7797 ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 7797 yang menerawangkan sebuah keris. Sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, seperti biasa Mbak Wira sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu nih keris belinya di mana, harganya berapa, ataupun empu yang membuat siapa. Ya, jadi tidak tahu, tidak diberitahu, juga tidak ingin mencari tahu, supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa dipengaruhi oleh Mbak Wira kenal dengan pembuatnya. Yang kedua, apapun hasil terawangannya, tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun dalam hal ini, karena Mbak Wira tidak berjualan keris. Ya, Mbak Wira ulangi, Mbak Wira tidak berjualan keris. Oleh karena tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang karena persaingan usaha. Ya, semua azimat buatan Mbak Wira terbuat dari emas murni bersertifikat resmi. Jadi tidak ada resiko kena razia Satpol PP akibat membawa senjata tajam kemana-mana. Baik teman-teman semua, langsung saja ini dia terawangan sebuah keris dari klien nomor 7799. Untuk melakukan terawangan sebuah benda, Mbak Wira selalu melakukannya dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tahu ya adanya kandungan energi dalam suatu benda bertuah. Karena Mbak Wira meyakini adanya tuah pada suatu benda bertuah itu akibat dari adanya kandungan energi di dalamnya. Ya, memang ada sedikit ya benda-benda yang bertuah tanpa mengandung energi, tapi itu minoritas ya. Mayoritas itu adanya tuah karena adanya kandungan energi di dalamnya. Nah, energi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi energi itu berasal dari alam, dan alam yang mengisinya ke dalam satu benda tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti itu disebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, mustika rantai babi, mustika kol buntat, mustika lipan, dan seterusnya. Jelas benda dari klien nomor 7799 ini bukan mustika karena memang tidak mengandung energi alam di dalamnya. Yang kedua yaitu energi dari manusia. Siapa manusia itu di sini? Yaitu praktisi yang meritualkan. Memang yang namanya empu itu sering kali memasukkan energi dirinya ke dalam keris buatannya. Itu adalah semacam pakem yang memang sudah digunakan turun-temurun. Mbak Wira sendiri kenal seorang empu yang dulu Mbak Wira pernah juga pesan keris untuk dibuatkan gitu ya. Karena keris ini tricky ya, keris ini tricky. Beda dengan azimat yang memang dibuat ya atas dasar pesanan Anda. Karena azimat itu kan relatif lebih mudah dan murah gitu ya. Kalau keris ini seringkali dibuat oleh empu-empu zaman dahulu, dan itu tricky. Triknya begini, ibarat sebuah baju yang dijahit dengan ukuran leluhur Anda, kemudian baju itu diwariskan ke anaknya, diwariskan ke anaknya lagi, diwariskan ke anaknya lagi, hingga tiba di tangan Anda itu sudah melewati berapa generasi. Dan boleh jadi, bisa saja salah satu dari anak-anak yang telah dilewati itu tadi, ukuran badannya nggak cocok dengan baju yang udah dijahit. Akibatnya bajunya sobek, nggak nyaman dipakai. Ya, itulah kenapa bajunya ketika sampai di tangan Anda udah rusak, nggak karu-karuan. Karena seperti tadi. Jadi keris yang diwariskan itu sudah melewati banyak tangan, sehingga bisa jadi, boleh jadi pada salah satu tangan keberapa kesekian itu nggak jodoh dengan pemiliknya, dan akhirnya mengakibatkan isi kodamnya pergi. Itulah kenapa kalau orang bilang, Mbah, kalau keris apakah selalu lebih bagus daripada azimat? Ya, lihat-lihat dulu keris yang mana, azimat yang mana. Kenapa? Karena keris itu punya fatwa semacam itu tadi, kena perihal semacam itu tadi, kena hukum seperti itu tadi. Karena dia ibarat baju yang dijahit untuk leluhur Anda dulu, ukuran badannya leluhur Anda dulu, jadi belum tentu cocok ketika baju itu digunakan oleh orang lain. Beda dengan azimat yang relatif lebih kekinian, dibuat atas dasar pesanan Anda, sehingga ya badan Anda yang diukur untuk membuat azimat itu, kayak gitu. Ya, jadi ini Mbak Wira beritahukan dulu kenapa kok bisa energi manusia, energi si empu dalam satu keris itu hilang. Nah, contohnya seperti itu tadi. Yang ketiga yaitu energi dari kodam ya. Jadi keris ini tidak mengandung energi manusia ya. Yang ketiga yaitu energi dari kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian untuk patuh loyal membantu manusia, membantu hajat hidup manusia, itu kodam.
Ya, Mbak Wira ulangi, kodam adalah jin yang sudah diikat dengan perjanjian, ditundukkan agar selalu patuh loyal membantu hajat manusia. Apa bedanya jin dan kodam? Kalau jin liar, kalau kodam sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian. Sama seperti kalau ada wanita berjalan di sebelah Anda, apa itu istri Anda? Oh, belum tentu. Boleh jadi itu wanita. Wanita belum tentu istri Anda, tapi kalau istri Anda udah pasti wanita. Kodam pasti jin. Jin yang sudah ditundukkan, tapi jin belum tentu jadi kodam. Jadi kita tidak bisa kemudian mengeksploitasi wanita yang bukan istri kita, mengeksploitasi wanita yang tidak diikat dengan perjanjian agar patuh melayani kita. Nah, sama kayak gitu. Apakah Anda punya bendanya sudah pasti memiliki kodamnya? Belum tentu. Sama seperti ada rumah. Rumah ini dihuni sepasang suami istri A dan B. A suaminya, B istrinya. A mati, lalu rumahnya Anda beli. Apakah berarti kalau beli rumahnya Anda pasti dapat si wanita yang B ini tadi? Belum tentu. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Boleh jadi kalau memang jodoh, beli rumah berhadiah si wanita. Banyak yang seperti itu. Tapi boleh jadi beli rumah, ya dapatnya rumahnya saja, wanitanya nggak ikut dimiliki. Sama. Keris berkodam juga demikian. Ketika pemiliknya meninggal kemudian keris itu diwariskan, boleh jadi Anda memiliki kerisnya, memiliki rumahnya, rumah bagi si kodam itu tadi. Tapi belum tentu kodam mau melayani diri Anda. Kalau nggak mau gimana ya, dia akan pergi. Anda hanya akan mendapatkan rumahnya tanpa mendapatkan isinya. Nah, ini yang berusaha Mbak Wira tekankan sebagai stressing point atas keris yang Anda miliki. Jadi ini memang ada jinnya, tapi jin ini bukan kodam. Dulu dia menghuni benda ini, tapi karena memang tidak jodoh dengan pemiliknya, akhirnya dia ya liar, akhirnya nggak mau melayani si pemegang benda ini sekarang. Gitu ya. Itulah kenapa kemudian nanti percakapannya akan Mbak Wira sertakan ya dalam video. Anda bertanggapan seperti ini. Karena dari beberapa pusaka saya cuman ini saya yang nggak bisa lihat karena ditutupin kabut sama dia. Ya ibarat wanita, bukan istri Anda terawang, Anda telanjangin, ya dia pasti menutup diri toh. Pasti nutupi dirinya pakai baju toh. Oh, bukan istri Anda kok, nggak jodoh kok. Kan gitu. Nah, kalau memang jodoh ya dia mau telanjang di depan Anda pelototin, mau ibadah kan gitu. Kodam juga demikian, di terawang kalau memang itu sudah jodohnya pasti dia menampakkan diri. Kenapa? Karena kodam itu di terawang ibarat seperti orang yang ditelanjangi. Ya dia mau. Dan bagi kodam membantu manusia itu ibadah. Sama seperti kalau kita membantu anak yatim gitu ya. Siapa itu anak yatim? Anakmu bukan? Bukan. Saudaramu? Bukan juga. Kamu kenal nggak? Enggak. Tapi kenapa kamu mau bantu? Karena ibadah. Kodam juga demikian. Ketika kodam itu mau membantu manusia, tanya kan, manusia itu apa? Adikmu? Bukan. Kakakmu? Bukan. Bapakmu? Bukan juga. Saudaramu? Enggak juga. Kenal nggak? Enggak. Kenapa kamu mau membantu manusia ini? Ya karena ibadah. Paham ya? Coba kalau di acara entertainment tuh apa? Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil kamu bagikan kemana? Ke orang lewat. Kamu kenal nggak? Enggak juga. Lalu ngapain kamu mau bagi-bagi takjil? Ya ibadah. Jadi bagi teman-teman semua, kalau teman-teman bertanya gitu ya, apa sih motivasi jin itu membantu manusia? Ya karena ibadah. Dan begitulah cara mereka beribadah. Loh Mbah, kok ada jin yang membantu manusia dengan minta tumbal? Ya kan sama kayak Anda kerja di perusahaan Anda kan minta gaji. Anda mau nggak membantu bos Anda tanpa digaji? Pasti nggak mau juga kan? Gitu ya, kalau digaji mau Mbah, kalau nggak digaji nggak mau. Udah digaji nggak dikasih THR aja kadang gerundel kok bantuinnya kan gitu. Sama jin juga begitu, ada yang minta tumbal, minta hadiah, minta upah. Tapi ada juga yang mau membantu secara sukarela. Nah yang Mbah Wira pilih untuk dijadikan kodam pendamping manusia itu yang sukarela seperti itu, yang nggak minta tumbal. Paham ya? Ini adalah pengibaratan kalau di dunia manusia. Banyak orang-orang yang bertanya, Mbah kenapa jin kok mau membantu manusia? Nah ini penjelasannya. Kalau jin itu nggak mau membantu manusia, jadinya kayak keris ini, nggak jodoh, akhirnya kosong gitu loh ya, nggak ada kodamnya. Ada jinnya ada, tapi kodamnya nggak ada. Paham ya? Inilah perbedaan posisi jin dan kodam. Kita kembali. Jadi ada jinnya, tapi kodamnya nggak ada. Ya jelas ya. Jadi energi dari alam tidak ada, energi manusia tidak ada, energi dari kodam juga tidak ada. Nah kita lanjut nih. Mbah Wira itu paham bahwa ketika klien itu datang kepada Mbah Wira, dia berharap benda pusakanya itu isinya macan gitu kan, pertapa tua gitu kan, raja-raja, dewa-dewa gitu. Itu Mbah Wira paham. Oleh karenanya ketika terawangan satu benda itu kemudian hasil pertama itu kosong, Mbah Wira tidak hanya berhenti di situ. Mbah Wira akan menggunakan metode lain. Mbah Wira akan menggunakan teknik lain ya, supaya hasil terawangan itu lebih akurat dan lebih mengerucut lagi. Ya ibarat orang main trading,
dia tidak hanya pakai satu indikator, tidak hanya pakai Ichimoku Kinkoyo gitu kan. Dia juga pakai indikator yang lain supaya hasilnya lebih mengerucut. Ya kalau bearish ya benar-benar bearish, kalau bullish ya benar-benar bullish kan gitu. Jadi ada indikator lain yang Mbak Wira gunakan, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu metode yang digunakan untuk mencari tanda visual atau mencari tanda-tanda manifestasi atau kehadiran suatu entitas dalam benda bertuah. Nah di sini Mbak Wira mendapat visual, mendapat penglihatan, mendapat wujud, yaitu sesosok kakek tua berbaju putih. Siapa itu? Itu adalah jin penghuni keris ini, ya. Mbak Wira sempat tanya ke dia, sebenarnya Mbak Wira nggak dibayar ya untuk wawancara. Harusnya kalau wawancara itu ada ongkosnya lagi 150.000, tapi nggak apa-apa. Untuk Anda ya, klien Mbak Wira hari ini akan Mbak Wira bonus. Mbak Wira sempat tanya, kamu benar penghuni keris ini? Katanya benar. Terus Mbak Wira tanya lagi, kamu siapa? Dia menjelaskan dengan gambaran ya, dengan visual, karena komunikasi itu kan nggak pakai mulut sama telinga ini kan, nggak pakai batin. Dia memberikan penjelasan atau gambaran bahwa dia hidup di zaman dulu mendampingi pemilik keris ini sebelumnya, dan ini setidak-tidaknya sudah 40 tahun tidak cocok dengan pemilik barunya. Jadi setidak-tidaknya udah 40 tahun tidak cocok dengan pemilik barunya, ya. Wah, kemudian udah cukup lama juga ya. Dia bilang memang iya. Nah, saya tidak kenal siapa Anda, bahkan nama Anda saja saya belum tanya ya. Tapi dari gambaran yang ditunjukkan oleh si jin dalam keris ini adalah dia ibaratnya kalau dalam itu kayak pejabat gitu loh di dunia jin tuh, ya, kayak pejabat di dunia jin. Jadi biasanya kalau jin-jin seperti ini yang memiliki ya bukan orang sembarangan, biasanya kayak gitu. Entah kalau ini memang apa keris leluhur, ya nggak tahu Mbak Wira leluhur Anda siapa, nggak kenal juga gitu kan. Tapi dulunya itu dimiliki oleh bukan orang yang sembarangan. Ya kan, ada tahu petani, kalau petani petani aja lah, ini bukan orang sembarangan. Kalau petani ya berarti dia juragan besar. Pedagang misalnya, ya bukan pedagang gorengan ecek-ecek pinggir jalan, bukan, tapi pedagang besar gitu loh. Jadi yang memiliki bukan orang sembarangan dan kuat tirakatnya, sehingga kodam yang mendampingi pun juga kodam kelas istimewa. Itu, tapi sayangnya nggak cocok dengan Anda, dengan pemilik sekarang. Setidaknya sudah 40 tahun dia belum menemukan tuan yang bisa cocok dengan dirinya. Nah kemudian ya, secara visual itu tadi Mbak Wira dapatkan, tapi ingat ya, ini bukan jin, jadi Anda bukan kodam, jadi Anda nggak bisa mengakses, nggak bisa menikmati tuah dari si jin ini tadi. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Mbah, apakah boleh Mbah jin ini ditundukkan untuk saya? Jawabannya lebih mudah, ritual baru ya. Mbah Wira tahu asal usul si jin, Mbah Wira paham benar-benar tanpa dampak negatif, tanpa minta tumbal dan sebagainya, daripada menundukkan jin yang Mbah Wira nggak tahu bagaimana kualitasnya. Ya, jadi kalau buat Mbah Wira biasanya lebih mudah mencarikan jin baru untuk dijadikan kodam yang jodoh dengan Anda, daripada menundukkan jin yang udah jelas-jelas nggak jodoh gitu loh, nggak mau melayani Anda gitu. Itu jawaban Mbah Wira kalau Anda bertanya ya. Siapa tahu Anda mau tanya kan, Mbah Wira jawab dulu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Jangan lupa kerisnya dicuci ya, karena keris kalau sudah berkarat itu mengandung bakteri Clostridium tetani, ya, itu juga risiko untuk orang yang memegang keris itu. Apa itu bakteri Clostridium tetani? Browsing ya. Jadi ya mending dicuci lah, walaupun nggak ada kodamnya ya dicuci lah yang bersih, terus diwarangi yang hitam mengkilat, terus disimpan yang baik. Kalau memang nggak mau ya buang aja atau dijual aja, kasihkan ke orang juga boleh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.